Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Saira Usmi dari kelas 4A, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi yang telah Bapak berikan. Yang pertama itu ada pengadaan dan penggunaan modal. Modal dalam konteks bisnis merupakan sejumlah uang atau barang yang digunakan sebagai induk atau pokok untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, seperti berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Modal juga dapat dikategorikan ke beberapa jenis, seperti yang pertama itu ada modal dana tunai, yang kedua modal non tunai, yang ketiga modal kerja, yang keempat modal operasional, dan yang kelima modal ekuitas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan bahwa modal atau mobilisasi dana optimal dan aman merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Modal biasanya diperoleh melalui cara menerbitkan saham atau kapital pada perusahaan. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha bisnis. Modal usaha dapat berasal dari operasi bisnis, utang atau pembiayaan ekuitas, dan berbagai sumber lainnya. Ia dapat dikelompokkan ke dalam jenis aktif atau modal konkret dan pasif atau modal abstrak, serta dapat berasal dari berbagai sumber seperti modal sendiri, modal asing atau pinjaman, dan modal patungan. Besar modal yang dibutuhkan akan mempengaruhi perkembangan usaha dan pencapaian pendapatan. Modal merupakan salah satu komponen penting dalam usaha yang digunakan untuk membayar biaya sewa tempat, membeli bahan produksi, menggaji karyawan, dan sebagai simpanan. Manfaat dari modal sangat terasa karena dari modal tersebut akan diperoleh keuntungan yang lebih besar. Berikut ini juga merupakan manfaat lain dari modal, seperti yang pertama itu penyediaan bahan baku, yang kedua melakukan proses produksi. Modal yang tersedia digunakan untuk membeli peralatan, mesin, dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga mengurus perizinan, yang keempat membangun dan mengembangkan perusahaan. Yang kelima, penambahan kebutuhan operasional. Yang keenam, mengurangi resiko kegagalan bisnis. Yang ketujuh, memperluas jangkauan bisnis, dan lain sebagainya. Untuk mencari dan mendapatkan modal usaha, kita dapat menggunakan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, rencanakan dana yang dibutuhkan. Yang kedua, tetapkan jumlah pinjaman. Yang ketiga, mencari investor. Yang keempat, menggunakan tabungan pribadi. Yang kelima, menjual atau menggadaikan aset. Yang keenam, mencari rekan bisnis. Dan yang ketujuh, melakukan crowdfunding. Selanjutnya adalah beberapa kesalahan sederhana yang sering terjadi dalam mengelola modal usaha. Yang pertama itu mempekerjakan terlalu banyak orang. Mempekerjakan terlalu banyak orang dapat menghasilkan biaya yang tinggi seperti gaji, biaya pendidikan, dan biaya perlengkapan. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan modal yang cukup untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua, tidak mengembangkan potensi karyawan. Karyawan adalah aset yang paling penting dalam perusahaan. Namun, jika tidak mengembangkan potensi karyawan, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi dapat menyebabkan kekurangan modal yang cukup untuk menjalankan perusahaan. Yang keempat, tidak memiliki kas yang cukup. Memiliki kas yang cukup adalah salah satu bagian yang paling penting dalam mengelola modal usaha. Namun, jika tidak memiliki kas yang cukup, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengelola modal usaha. Yang kelima, tidak melakukan pembukuan secara detail. Pembukuan adalah salah satu bagian yang paling penting dalam mengelola modal usaha. Namun, jika tidak melakukan pembukuan secara detail, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengelola modal usaha. Untuk mengatasi kesalahan sederhana dalam mengelola modal usaha, perusahaan harus mengadopsi strategi yang efektif seperti mengurangi biaya, mengembangkan potensi karyawan, mengelola modal usaha dengan baik,
dan melakukan pembukuan secara detail. Ada beberapa cara yang dapat diperhatikan untuk mengelola modal usaha efektif bagi pemula. Yang pertama itu membuat rekening terpisah untuk usaha. Memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi adalah langkah pertama yang paling penting agar arus kas tidak berantakan. Yang kedua, membuat akun atau pos khusus pengeluaran. Ini akan mempermudah pengelolaan modal usaha dan membantu mengawasi pengeluaran yang diperlukan. Yang ketiga, membangun usaha dengan modal yang kecil. Usaha modal kecil dapat menjadi solusi bagi pemula yang ingin memulai usaha dengan modal yang terbatas. Contoh usaha modal kecil yang dapat dikonsiderkan adalah usaha jajanan rumahan, usaha jasa titip, atau lain sebagainya. Yang keempat, mempelajari cara mengelola modal usaha. Penting untuk mempelajari cara mengelola modal usaha dengan benar, termasuk mengenal pasti kebutuhan usaha, mengatur harga jual, dan mengelola kas secara efisien. Yang kelima, menggunakan fasilitas pinjaman modal bisnis. Jika membutuhkan dana tambahan untuk usaha, dapat menggunakan fasilitas pinjaman modal bisnis yang tersedia, seperti pinjaman melalui fitur loan. Yang keenam, membangun profil kredit. Menjamin ketersediaan modal dengan membangun profil kredit yang baik akan mempermudah mengelola modal usaha. Yang ketujuh, memastikan ketersediaan modal pada saat yang tepat. Penting untuk memastikan modal tersedia ketika diperlukan, sehingga bisnis bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua yang membahas tentang analisis peluang pasar. Peluang pasar adalah kesempatan yang dibentuk oleh keadaan dan waktu yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan atau strategi untuk meningkatkan penjualan atau penerimaan. Definisi peluang pasar dapat berbeda-beda, tetapi umumnya diterangkan sebagai potensi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan dengan produk atau layanan baru atau yang sudah ada. Analisis peluang pasar merupakan proses mendalam yang mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha yang memungkinkan. Ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha seperti model, resiko, kompetitor, dan lain sebagainya. Analisis peluang usaha dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan minat target konsumen, potensi pertumbuhan pasar yang ada, serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan relatif pesaing di pasar. Dengan melakukan analisis ini, usaha dapat mengarahkan upaya mereka secara strategis dan mengidentifikasi area-area di mana investasi dapat memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya, analisis peluang pasar sangat berguna dalam menyediakan informasi tentang fondasi bagi kepentingan perencanaan dan strategi pemasaran. Hal ini dilakukan untuk menyediakan informasi tentang pengaruh-pengaruh lingkungan yang mungkin timbul pada masa yang akan datang untuk para konsumen. Analisis peluang pasar juga mempertimbangkan tren masyarakat pada masa yang akan datang, yang akan mengilhami munculnya ide dan strategi baru. Membaca peluang pasar adalah proses analisis yang diperlukan untuk mengetahui tentang kondisi pasar, target konsumen, dan peluang usaha. Ini melibatkan melakukan riset pasar, mengamati pesaing, mengetahui keinginan dan daya beli target market, dan meluncurkan produk sampel. Cara membaca peluang pasar yang tepat adalah strategi yang penting bagi pengusaha untuk mengubah ide menjadi produk yang tepat sasaran dan memperoleh respon konsumen. Berikut ini yang harus diketahui dalam menganalisa pasar, antara lain: yang pertama, target pasar. Siapa pelanggan kita yang sebenarnya? Kita akan merinci berapa banyak dari mereka di sana, apa kebutuhan mereka, dan menggambarkan demografi mereka. Yang kedua, persaingan. Jelaskan positioning, kekuatan, dan kelemahan pesaing kita. Yang ketiga, harga dan perkiraan. Harga Anda akan membantu menentukan bagaimana Anda memposisikan perusahaan Anda di pasar, dan perkiraan Anda akan menunjukkan porsi pasar yang Anda harapkan. Yang keempat, karakteristik pasar. Ini termasuk ukuran pasar, faktor kunci
keberhasilan, saluran distribusi, audiens target, profitabilitas, tingkat pertumbuhan, dan tren pasar. Lalu dalam analisis peluang pasar, ada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis lingkungan dan pesaing. Ini melibatkan pemahaman tentang lingkungan pasar, termasuk faktor-faktor eksternal seperti keadaan ekonomi, politik, sosial, dan teknologi, serta memahami pesaing, kekuatan dan kelemahan mereka, serta strategi yang mereka terapkan. Yang kedua, analisis pelanggan. Ini melibatkan pemahaman tentang konsumen, termasuk kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian. Dengan memahami pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, ada segmentasi pasar. Ini melibatkan pemahaman tentang segmen pasar, termasuk pemahaman tentang segmen yang tepat, menganalisis permintaan dan penawaran, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis. Dan yang terakhir, analisis lingkungan dan pesaing. Analisis lingkungan dan pesaing adalah proses yang sangat penting untuk memahami peluang dan tantangan potensial dalam jangka yang panjang. Pemasaran pertama-tama harus memantau dan menganalisis tren yang luas dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan analisis lingkungan eksternal, perusahaan dapat mengembangkan daftar terbatas peluang yang dapat dimanfaatkan, serta mengantisipasi ancaman yang mungkin akan muncul. Dinamika industri dan perubahan strategi dari industri terutama menekankan bagaimana pola persaingan dari pembelian konsumen cenderung untuk berubah ketika industri atau produk itu bergerak melalui berbagai tahap daur hidup. Pemasaran juga harus memahami kondisi lingkungan ekonomi, politik, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan internal seperti analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat, juga sangat penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Dengan analisis ini, perusahaan dapat memilih strategi yang tepat untuk mengenalkan produk atau jasa yang lebih kompetitif dan memperkuat posisi di pasar. Pemantauan dan analisis lingkungan dan pesaing adalah langkah penting untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif dan berusaha untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan. Baiklah, mungkin hanya itu saja pemahaman saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.